warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Priani. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi di daerah Kabupaten Banyumas mengenai dilihat dari 8 indikator. Indikator yang pertama yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan keamanan. Di daerah Kabupaten Banyumas, penyediaan keamanan sudah bagus. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan Rantip atau Peraturan Tata Tertib yang merupakan kegiatan terpadu antara unsur pemerintahan daerah, TNI, Polri, dan diperuntukkan untuk camat dan ramil, Kapolsek, dan lain-lain. Kemudian kegiatan ini dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, untuk indikator keamanan Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam golongan strong state atau negara yang kuat. Kemudian, indikator yang kedua yaitu kapasitas daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Layanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah merata. Pembangunan di Banyumas bidang kesehatan seperti revitalisasi puskesmas dalam menunjang pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di Banyumas sudah digencarkan sejak tahun 2016 lalu. Setidaknya tahun 2016 itu pemerintahan kabupaten sudah menggelontorkan anggaran untuk revitalisasi puskesmas sebesar 14,7 miliar yang bersumber dari APBD. Tetapi di sisi lain masih banyak keluhan masyarakat, terutama mengenai keramahan pelayanan di masing-masing fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas, di setiap kecamatan, dan di rumah sakit daerah di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, untuk indikator yang kedua, kabupaten termasuk ke dalam golongan weak state atau negara lemah karena di Kabupaten Banyumas lemah dalam hal pelayanan publik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Layanan pendidikan di Kabupaten Banyumas hampir sudah merata, dari pendidikan usia dini, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyumas sudah ada. Bahkan di tahun 2019 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mewajibkan seluruh sekolah di Kabupaten Banyumas wajib beri layanan inklusi dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, pada indikator ini, Kabupaten Banyumas masuk ke dalam golongan strong state atau negara kuat. Indikator yang keempat yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan jalan dan telekomunikasi. Menurut saya, penyediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Banyumas sudah merata. Bahkan hampir di setiap desa-desa yang paling pelosok, misalnya Desa Pangadegan, Desa Kedung, kemudian Desa Gunung Wetan, sudah hampir semua jalan di sana diaspal. Bahkan sampai di gang di setiap desa sudah diberi paving. Kemudian untuk penyediaan telekomunikasi juga sudah cukup bagus. Jaringan internet sudah masuk sampai di desa-desa meskipun tidak selancar di kota. Selain itu, Kabupaten Banyumas jaringan listrik sudah merata sehingga memperlancar komunikasi masyarakat di desa. Dengan demikian, indikator penyediaan jalan dan telekomunikasi Banyumas termasuk dalam golongan strong state. Selanjutnya yaitu indikator yang kelima, kapasitas daerah dalam menyediakan sistem uang dan perbankan. Menurut saya, sistem uang dan perbankan di Kabupaten Banyumas sudah cukup stabil. Hal ini dibuktikan dengan kinerja perbankan di Eks-Karesidenan Banyumas pada tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 8,95% ditilik dari total aset. Dengan demikian, untuk indikator sistem keuangan dan perbankan di Kabupaten Banyumas sudah cukup stabil dan termasuk ke dalam golongan strong state. Kemudian yang keenam yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis. Dalam menyediakan kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis sudah cukup bagus. Hal itu dibuktikan dengan adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas.
UMKM adalah roh perekonomian masyarakat di mana 1,7 juta jiwa, penduduk Banyumas 50% adalah bergerak pada UMKM, dan salah satu upayanya untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Ini adalah upaya untuk mengembangkan UMKM seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Dengan demikian, pada indikator ini, Kabupaten Banyumas juga termasuk ke dalam golongan strong state. Indikator yang ketujuh yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan ruang publik. Ketersediaan ruang publik di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya untuk kepentingan publik. Di Banyumas terdapat 2 tempat yang dikatakan sebagai ruang publik, yaitu alun-alun kota dan Andang Pangrenan. Kedua tempat tersebut didominasi oleh pedagang-pedagang serta menjadi tempat hiburan. Kedua tempat ini seakan-akan hanya menyediakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi, bukan untuk ruang untuk publik, di mana ruang masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya dan memperoleh kebebasan untuk berkarya, serta untuk membicarakan masalah publik. Dengan kata lain, ruang publik di Banyumas digerakkan oleh kaum kapital yang mempunyai kepentingan ekonomi. Dengan demikian, pada indikator ini, Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam golongan quasi-state. Yang terakhir yaitu kapasitas daerah dalam menyediakan pengawasan dan pengaturan lingkungan. Pengaturan lingkungan di Kabupaten Banyumas, terutama untuk pengaturan sampah, masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah per hari mencapai 50 truk, sehingga melampaui batas penampungan yang sudah disediakan. Tetapi pemerintahan kabupaten sudah mempunyai solusi untuk masalah tersebut dengan membangun 1 unit hanggar pemilahan. Kemudian pengawasan di Kabupaten Banyumas juga sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan minimnya kerusuhan atau konflik yang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas. Kemudian dengan penjelasan seperti di atas, Kabupaten Banyumas juga termasuk ke dalam golongan strong state. Kesimpulannya, Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang cukup maju jika dilihat dari penjelasan masing-masing indikator di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.